Om Swastiastu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Desain Barang dan Jasa. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nimade Mita Dwipayani dengan NIM 22020145448. Dan rekan saya Nilo Hapriyani Dewi dengan NIM 22020144528. Adapun pokok pembahasan pada materi ini, yang pertama, konsep dasar desain barang dan jasa. Yang kedua, peran strategis desain barang dan jasa. Yang ketiga, pembentukan ide peluncuran produk. Yang keempat, strategi meningkatkan proses desain barang dan jasa. Yang kelima, pengembangan produk. Dan yang terakhir, tantangan atau isu strategis dalam desain barang dan jasa. Materi yang pertama adalah konsep desain barang dan jasa. Membicarakan desain, membicarakan dimensi yang unik yang menawarkan aspek emosional dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Rancangan atau desain yang cepat berubah seiring mengikuti perkembangan zaman, harga, dan teknologi tidak cukup untuk itu. Dengan kata lain, sebuah rancangan atau desain merupakan faktor pemicu yang sering menjadi keunggulan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang peranan strategi desain barang dan jasa dalam proses produksi. Desain produk merupakan pionir dan kunci kesuksesan dari sebuah produk untuk menembus pasar sebagai basic marketing. Mendesain produk berarti membaca sebuah pasar. Kemauan, kemampuan, pola pikir, serta aspek lain yang akhirnya dapat diterjemahkan dan diaplikasikan dalam perancangan sebuah produk. Kemampuan sebuah produk bertahan dalam siklus pasar ditentukan oleh cara sebuah desain mampu beradaptasi dengan perubahan dalam bentuk apapun yang terjadi di pasar yang dimasuki produk tersebut. Sehingga kemampuan mendesain produk menjadi nilai keberhasilan bagi produk itu sendiri pada di kemudian hari. Tahap selanjutnya dalam proses desain produk adalah peluncuran produk. Setelah melakukan tes desain dan melakukan validasi, bisa melakukan peluncuran suatu produk. Perubahan desain produk menjadi sangat penting. Sebelum peluncuran ke publik, pastikan semua pesan dan nilai yang akan diberikan dari produk sudah sesuai, konsisten, dan akurat. Sebuah produk tidak selesai dalam tahap peluncuran. Agar produk terus digunakan dan diingat oleh para user, ada proses yang terus-menerus harus dilakukan. Bekerja untuk mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan customer, mengadakan percobaan lagi, serta mendengarkan segala keluhan dan review dari setiap user. Perubahan atau update bisa saja dilakukan lagi setelah produk sudah diluncurkan. Hal ini tentu untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dibuat serta menjadi one-stop solution bagi penggunanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang strategi meningkatkan proses desain barang dan jasa. Yang pertama ada tingkatan produk. Tingkatan produk menurut Kloter 2003 ada 5 tingkatan produk. Yaitu yang pertama ada coordinative. Coordinative yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Basic produk. Basic produk adalah suatu bentuk dasar dari suatu yang dapat dirasakan oleh panca indera. Yang ketiga ada experience produk. Experience produk yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat pembelian suatu produk. Argumen produk yaitu suatu yang dibedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Yang kelima ada potensial produk. Potensial produk adalah suatu argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk pada masa yang akan datang. Yang kedua ada klasifikasi produk. Menurut Digiptono 1999, secara konseptual produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atau suatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui kebutuhan dan keinginan konsumen. Bentuk berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada barang. Barang merupakan produk
yang berbentuk fisik, dapat disentuh dan dipindahkan. Yang kedua ada jasa. Jasa merupakan hasil produk yang tidak memiliki bentuk atau abstrak berupa kegiatan atau aktivitas. Produk berdasarkan tujuan konsumsi. Ada dua, yaitu yang pertama barang konsumsi dan barang industri. Yang ketiga ada karakteristik produk jasa. Produk berupa jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk berupa barang. Menurut Kloter 2003, ada 4 karakteristik yang dimiliki oleh jasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tidak berwujud, yang kedua tidak dapat dipisahkan, yang ketiga keragaman, yang keempat tidak tahan lama. Baik, yang keempat diferensi. Diferensi menurut Kloter 2003 mendefinisikan sebagai tindakan rancangan satu perbedaan yang berarti tidak menawarkan perusahaan dari penawaran pesaing. Ada 5 definisi. Yang pertama ada definisi produk, yang kedua ada definisi pelayanan, yang ketiga ada definisi personel, yang keempat ada definisi saluran, yang kelima ada definisi citra. Pengembangan produk. Pada umumnya perusahaan ataupun konsumen terhadap produk baru menjadi sangat penting. Perannya bahwa produk baru dianggap mampu untuk mempertahankan tingkatan pertumbuhan dan keuntungan perusahaan serta untuk menggantikan produk-produk yang sudah lama kuno. Strategi pemasaran mencakup 3 bagian pokok. Bagian pertama menjelaskan ukuran, struktur, dan perilaku pasaran, penentuan posisi produk, dan penjualan. Yang bagian kedua, mengikhtisar rencana harga produk, strategi distribusi, dan anggaran pemasaran untuk tahun pertama. Bagian ketiga, menjelaskan penjualan jangka panjang, menjelaskan sasaran laba, dan menjelaskan strategi pemasaran. Tantangan atau isu strategi dalam desain barang dan jasa. Yang pertama, hakikat nilai desain produk merupakan salah satu aspek penting dalam variabel marketing. Produk juga merupakan salah satu variabel yang ikut menentukan dalam kegiatan suatu usaha. Tanpa produk, suatu perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, ada permasalahan desain produk. Ada 5 permasalahan. Yang pertama, desain yang tangguh. Yang kedua, ada desain moduler. Yang ketiga, ada computer ID design. Yang keempat, ada computer ID manufacturing. Yang kelima, ada teknologi virtual. Tantangan dalam desain produk. Banyak faktor dalam desain produk yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada pasar atau konsumen perlu diperhatikan. Yang ketiga, ada teknologi. Dan keempat, ada kondisi lokal. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Kami tutup presentasi ini dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.